Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Artika Elvi dengan NIM 21060007, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pengampu Alfons Satrianto, SEME, dengan mata kuliah Statistika Lanjutan. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai analisis regresi dan korelasi berganda. Untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2, digunakan analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen bisa kita cari dengan Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 X2. Selanjutnya, bentuk persamaan regresi dengan 3 variabel independen bisa dicari dengan Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Dan bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan selanjutnya. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi, prinsip metode ordinary least square atau OLS adalah minimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari 3 persamaan berikut. Yang pertama, sigma Y sama dengan NA tambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 ditambah B sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 sigma X1 X sigma X2. Dan selanjutnya sigma X2 Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 sigma X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Selanjutnya, contoh penerapan regresi berganda. Teori permintaan penyataan bahwa permintaan secara produk akan ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan pendapatan seseorang. Hukum permintaan juga menyatakan bahwa apabila harga barang meningkat, maka permintaan menurun, sehingga hubungan antara permintaan dan harga barang adalah negatif. Hubungan antara pendapatan dengan permintaan dapat bernilai negatif dan positif. Hubungan pendapatan dengan barang normal bernilai positif. Artinya, bila pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang normal juga meningkat. Sebaliknya, hubungan dengan barang inferior bernilai negatif, yaitu apabila pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang inferior justru menurun. Berdasarkan teori tersebut, Austuti 2014 melakukan penelitian di KIN BSD untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Berikut adalah pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Seperti kita lihat di sini, responden yaitu Gita, Ana, Ida, Gajenti, Dewi, Heni, Ina, Farida, Ludi, Natalia. Dengan permintaan minyak
sebagai berikut dengan harga per liter dan pendapatan per bulan. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan permintaan A, B, dan C, perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sebagai berikut. Sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1, sigma X2, sigma X2Y, sigma X2 kuadrat. Kita lihat di sini, kita mencari untuk menghitung pengaruh harga dan pendapatan, kita bisa menggunakan Excel dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, permintaan pengaruh harga dan pendapatan. Seperti yang kita lihat di sini, kita mulai menghitung tentang pendapatan dengan menggunakan persamaan A, B, dan C. Dengan hasil hitung di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu 68 sama dengan 10A ditambah 63B ditambah 46B2. 109 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2. 239 sama dengan 46A ditambah 317B1 ditambah 324B2. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dilakukan dengan distribusi antar persamaan. Negatif 428,4 sama dengan negatif 63A dikurang 396,9B1 dikurang 289,8B2, itu persamaan 1 dilakukan dikalikan negatif 6,3. Selanjutnya, persamaan 2 yaitu 409 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2 per negatif 19,4 sama dengan 0 ditambah 8,1B1 ditambah 27,22B2. Persamaan 4. Persamaan 1 dikalikan negatif 4,6. Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5. Kalian kalikan persamaan 4 dengan negatif 3,36, sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut yang kita lihat di sini. Kalikan dengan negatif 3,36 dengan angka yang ada di sini, ya, kita mendapatkan hasil 6. Dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah negatif 8,62 per 21,01 sama dengan negatif 0,41. Setelah menentukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah persamaan 4. Negatif 19,4 sama dengan 0,81421 1B1 ditambah 27,2 dikali dengan negatif 0,41. Dapatlah hasil B sama dengan negatif 8,22 per 8,1 sama dengan negatif 1,015.
Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah, kita lihat di sini. 68 sama dengan 10A ditambah 663 dikali dengan negatif 1,015 ditambah 46 dikali 0,41. Maka hasilnya adalah A sama dengan 150,86 per 10 sama dengan 15,086. Dengan menentukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Menggunakan Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. 1. Cara menggunakan Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda yaitu 1. Aktifkan program Excel. Anda mulai dari menghubungkan komputer, klik Start, klik Program, dan pilih MS Excel. Yang kedua, setelah MS Excel terbuka, maka klik File dan pilih Now. Anda akan dapat share kosong, masukkan data Y ke kolom A, dan data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C, seperti gambar yang ada yang kita lihat di sini. Setelah selesai melakukan enter data, klik Tools dan pilih Data Analysis sehingga keluar kotak dialog Data Analysis, seperti pada gambar langkah kedua. Setelah keluar kotak dialog data analis, pilih regresi sehingga keluar kotak dialog berikut. Seperti yang sama-sama kita lihat di sini ya guys. Kelima, setelah keluar kotak dialog regression, masukkan rank dan data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank data Y pada kotak input Y rank. Masukkan ke kolom A dari garis 2 sampai 11. Maka ditulis pakai angka dolar A, $2 dibagi $A, $11. Atau Anda blok saja di kolom A dari garis 2 sampai 11. Sedangkan data X1 dan X2 masukkan di kolom input X rank, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis pakai dolar B2 dibagi C11. Itu tergantung kolom pada Excel yang kita ambil ya guys. Langkah ke-6, setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar. Seperti gambar di bawah ini, perhatikan pada kolom efficiency terdapat nilai interval untuk A sebesar 15,086166, variabel 1 untuk B1 sebesar 1,015243 dan X variabel 2 untuk B2 sebesar negatif 0,410927. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi adalah Y sama dengan 15,08166 dikurang 1,0152403 X1 dikurang 0,410927 X2. Ini yang dimaksud dengan yang kita jelaskan tadi, seperti inilah contohnya. Kita dapat melihat dari Excel. Koefisien determinan menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of Sun-Squid
RSS terdapat variabel total. Total sum of squared ISS berdasarkan variabel determinasi dirumuskan sebagai R2 atau R kuadrat variabel yang diterangkan persamaan regresi RSS per variabel total TSS. Rumus yang kita pakai R kuadrat sama dengan sigma Y dikurang Y X bar Y bar di pangkat 2 dibagi dengan sigma Y dikurang Y bar di pangkat 2 sama dengan ESS per TSS. Rumus yang kita pakai bisa kita lihat di sini untuk mencari koefisien determinasi. Rumus koefisien korelasi sederhana. Ada 3 rumusnya, yaitu R YX1 sama dengan N sigma YX1 dikurang sigma Y sigma X1 per kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan N sigma X kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan. Begitu juga seterusnya, seperti yang kita lihat pada gambar layar di sini. Selanjutnya, rumus koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial diturunkan pada koefisien korelasi sederhana. Ada 3, seperti yang kita lihat pada layar ini. R YX1 dikali X2 sama dengan R YX1 dikurang R YX2 R X1 X2 per 1 dikurang R2 R kuadrat YX2 dikali 1 dikurang R kuadrat X1 dan X2. Begitupun seterusnya. Rumus kesalahan baku. Kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dengan nilai dugaan dengan nilai sebenarnya. Bagaimana juga berlaku untuk regresi sederhana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita gunakan juga tidak baik. Dari nilai regresi, kita mendapatkan persamaan, sehingga kita dapat menduga berapakah permintaan seorang untuk mendapatkan harga minyak. Untuk mencarinya, kita pakai rumus SY dikali X1 dikali X2 sama dengan sigma Y per Y dikuadratkan per N dikurang K tambah 1, di mana SYK1 X2 kesalahan baku atau standar error dugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y, nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui. Y, nilai pengamatan dari Y. N, jumlah sampel atau data. K, jumlah variabel bebas. Contoh kesalahan baku pendugaan. Persamaannya Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,441 X2. Seperti yang kita lihat di sini pada tabel ini.
contoh kesalahan pendugaan, dia akan menarik ke kanan. Kita memakai rumus yang tadi, yaitu 3,58/10 dikurang 2 tambah 1 sama dengan 0,772. Rumus lain kesalahan baku bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu S Y dikali X1 dan X2 kuadrat sigma Y2 dikurang A sigma Y dikurang B1 sigma X1Y dikurang B2 sigma X2Y per N dikurang 3. Kita dapat di sini 516 dikurang 15,086 dikali 68 dikurang negatif 1,015224 dikali 406 dikurang negatif 0,41 dikali 239 dibagi 10 dikurang 3. Dapat hasil semuanya yaitu 0,72. Rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan yaitu Y kurang lebih dari T S Y dikali X1 dan X2. Di mana nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, T nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu, S, Y, X1, X2, standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Penggunaan Excel untuk mencari kesalahan baku. Seperti yang kita lihat di sini, dan yang sudah kita jelaskan tadi, seperti inilah contoh dari penggunaan Excel. Uji global atau uji signifikasi serentak atau uji F. 1. Menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mengetahui variabel terikat dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan mempengaruhi terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2, variabel bebas X1 dan X2 dinyatakan mampu mengetahui Y apabila nilai koefisien B1 dan B2-nya tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mengetahui variabel bebas Y. Lanjut, yang kedua menentukan daerah keputusan. Untuk uji digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F, tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom. Derajat bebas menyebut pada baris dan tarafnya. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1, dan X2. Jadi, K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi, derajat pembilang K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat menyebut N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Derajat bebas
pembilang. Seperti yang kita lihat di sini, pada nomor 7, 5,59, 4,74, 4,35, 4,12, 3,97, 3,27, 3,23. Lanjut, yang nomor 3, menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus F sama dengan R kuadrat dikurang K kurang 1 per 1 kurang R kuadrat per N dikurang 3. Dari nilai diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitung adalah F sama dengan 0,933 per 3,1 per 1 dikurang 0,933 per 10 kurang 3, dapat hasilnya 4665 per 0,0096, dibulatkan dapat dihasilkan menjadi 48,73881. Lanjut, selanjutnya menentukan daerah keputusan. Dari tabel kita lihat daerah H1 F hitung sama dengan 48,74. Daerah ini dengan F tabel 4,74 dengan skala F. F hitung 48,74 penerima HO. Berarti ini satu arah. Nomor 5, menentukan hipotesis. Nilai F hitung besar dari F tabel dan berada di daerah terima H1, ini menunjukkan bahwa pendapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Keputusan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama menyatakan terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Menggunakan Excel untuk uji signifikan serentak uji F. Seperti yang kita lihat di sini, pada gambar-gambar ini adalah pedoman kita melihat gambar. Seperti inilah proses dalam menentukan uji signifikan serentak uji F. Selanjutnya, asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa asumsi pada regresi berganda. Yang pertama yaitu variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Namun, untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak skala serang. Maaf, saya ulang lagi. Paling tidak skala salang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu
atau selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi, Y dikurang Y harus sama dengan semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan. Untuk semua data Y dikurang Y sama dengan 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas atau nilai residu Y dikurang Y yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal dan mempunyai rata-rata 0. 4. Pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkolerasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat direct berkala. Pelanggaran asumsi pada referensi berganda. Pelanggaran asumsi antikolinear antara variabel bebas dan korelasi. Beberapa teknik untuk mengetahui multikolinearitas. A. Variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata dan uji F-nya nyata, namun ternyata semua variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak sama. Uji T nyata tidak nyata. B. Nilai koefisien berdeterminasi R kuadrat sama besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Uji T tidak nyata. C. Nilai koefisien korelasi parsial yaitu R, Y, X1, X2, R, Y, X2, X1, dan R, X1, X2, Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasi. D. Nilai VIF atau variance inflation faktor nilai VIF besar 10 berarti telah menjadi multikolinearitas yang serius di dalam modal regresi. Pelanggaran asumsi regresi penduga berganda. Heteroskedastisitas varian atau residu tidak konstan. Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai variabel Y dikurang Y antara nilai Y tidak sama atau hetare. Bagaimana mendekati heteroskedastisitas? 1. Metode garis menghubungkan antara Y dikurang Y2, di mana apabila hubungan Y dikurang Y2 tidak sistematis seperti makin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang B, untuk korelasi rank Sparman digunakan untuk menguji heteroskedastisitas apabila nilai korelasi bank sempurna lebih besar daripada nilai T-tabel. Menggunakan asumsi pada regresi berganda. A. Autokorelasi antara dua pengamatan berkorelasi. Antar korelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang digunakan menurun urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi yaitu
1. Kelembaban. 2. Kelembaban biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana suatu akan mempengaruhi sesuatu, mengetahui siklus bisnis atau saling berkaitan. B. Terjadi bias dalam spesialisasi. Dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam metode J. Untuk fungsi yang digunakan tidak tepat, seperti sistemnya bentuk non-linear, gunanya linear atau sebaliknya. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh kasus keuntungan mempengaruhi aset dan harga saham perbankan. Kita memakai rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, di mana Y sama dengan keuntungan perusahaan, X1 total aset, X2 harga saham. Hasil perhitungan dengan menggunakan komputer atau Excel atau SPSS dapat modal asumsi seperti yang kita lihat di sini, yaitu A. Prodigital kontan, aset miliaran, harga saham. Yang kedua, dependen variabel laba 2013. Ini sama aja sama yang di sini, yaitu hasil perhitungan dengan menggunakan komputer, Excel, atau SPSS. Pernyataan Y sama dengan 12,928 ditambah 0,17 X1 ditambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan digunakan return of asset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%. Dan hal ini sudah sesuai dengan ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset, dan harga saham menunjukkan berlaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5%. Hasilnya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh koefisien variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi mode yang sangat baik karena mampu menjelaskan relasi besar. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai analisis regresi dan korelasi berganda. Maaf jika ada kesalahan. Saya mohon bantuan dan koreksi dari Bapak atau teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.